Ya, kejutan apa yang akan dipersiapkan oleh PD Perjuangan dalam acara perayaan Puncak Bulan Bung Karno besok? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan, ada Mas Hasto Kristianto yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Mas Hasto, selamat malam Mas, apa kabar? Baik, Mas Reinhardt, selamat malam. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu Mas Hasto tentu sangat padat dan sibuk menyiapkan acara besok ya Mas. Sudah sejauh apa persiapan dan juga kesiapan untuk puncak perayaan Bulan Bung Karno besok, Mas Hasto? Dengan gladi resik tadi, seluruh persiapan sudah dilakukan dengan matang, bahkan yang mengharukan seluruh kader PD Perjuangan dari seluruh pelosok Nusantara datang, ada yang menggunakan kapal laut berhari-hari, ada yang menggunakan bus, bahkan juga ada yang menggunakan motor karena PD Perjuangan adalah partai rakyat, partai wong cilik, sehingga dari seluruh spektrum kepartean hadir. Dan dari seluruh rangkaian acara sudah diuji cobakan tadi ada 5.000 satgas yang menampilkan kedisiplinan sebagai otot partai, mata partai, dan juga kekuatan inti partai, di mana satgas ini menunjukkan kekuatannya yang sangat militan dan solid. Kemudian ada penari kecak yang menampilkan gerak yang begitu berirama dan mereka telah digembleng berhari-hari. Kemudian artis seniman Nusantara di PD Perjuangan juga menunjukkan kebolehannya di dalam menggelurakan rasa cinta kepada tanah air dan menggelurakan seluruh pemikiran ide gagasan Bung Karno. Ya, Mas, ini kan dibuat perayaan puncaknya dalam acara yang sangat besar ya, bahkan disebut ini mengulang kemeriahan dan juga keramaian di tahun 98 atau 99 kala itu begitu ya. Ini pesan apa Mas Hasto yang ingin disampaikan kepada publik dengan membuat acara perayaan puncak Bulan Bung Karno ini sebegitu meriahnya? Pesannya sangat jelas bahwa PD Perjuangan tidak hanya mengakar pada akar rumput, tetapi memiliki suatu pijakan sejarah yang sangat kuat. Sejak Bung Karno lahir sebagai putra Sang Fajar, berjuang mendirikan PNI sebagai cikal bakal PDI Perjuangan, dan memiliki gagasan yang sangat visioner tidak hanya untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Bahkan semangat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi sudah digelarkan oleh Bung Karno ketika mendirikan kampus-kampus yang ditempatkan sebagai City of Intellect Design masa depan. Sehingga itulah PD Perjuangan merangkum seluruh rekam jejak sejarah perjuangan, terlebih bangsa ini baru bebas dari COVID dan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kita menjadi sedikit negara yang mampu berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya di dalam menjaga kesehatan rakyat. Ini pantas disyukuri dan kita akan menghadapi pemilu 2024. Karena itulah Mas Prananda menetapkan tema puncak peringatan Bulan Bung Karno ini dengan kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Dan ini merupakan peristiwa yang kedua terbesar setelah tahun 99, sehingga PD Perjuangan juga menyatakan siap di dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ya, ya. Menarik juga ketika Mbak Puan ya, Mas Hasto mengatakan bahwa akan membuktikan bahwa ini besok adalah contoh perjuangan untuk memenangkan PD Perjuangan hat-trick 3 kali. Artinya dari perayaan besok pun ada gelora semangat yang ingin diberikan kepada kader agar kemudian targetnya adalah menang hat-trick 3 kali ya Mas Hasto. Betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani, karena inilah puncak dari konsolidasi dari seluruh kader PDI Perjuangan. 3 pilar partai, eksekutif, legislatif, dan struktural partai akan bertemu. Dan PDI Perjuangan meskipun bisa mengusung capres sendiri, tetapi dengan ketua umum yang besok juga diundang dari partai politik lain, menunjukkan bagaimana semangat gotong royong itu dikedepankan, semangat bergandengan tangan bahwa kemajuan Indonesia Raya bisa dilakukan dengan bersama-sama menyatukan seluruh energi positif bangsa. Maka bagi PD Perjuangan untuk memenangkan hat-trick menunjukkan bagaimana sejak Bung Karno, Ibu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar Pranowo memang satu kesatuan kepemimpinan. Maka kami tegaskan memilih Pak Ganjar Pranowo itu akan mendapatkan 4 presiden. Itu sebagai puncak konsolidasi kami. Oke, partai mana saja Mas yang besok akan diundang atau elit-elit siapa saja yang akan hadir? Selain kita tahu bahwa ada partai-partai yang masuk dalam kerjasama ya, ada Partai Perindo, ada P3, ada Partai Hanura juga. Mungkin ada nama-nama yang lain, Mas Hasto? Ya, nama yang sudah menyatakan dukungannya, misalnya Perindo, ada P3 sebelumnya, dan Hanura
itu akan diundang. Tetapi di luar itu ada beberapa partai politik yang menunjukkan suatu rekam jejak sejarah perjuangan yang sama di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, itu akan diundang. Namun ada juga beberapa yang tidak bisa hadir karena kesibukan, tetapi dari seluruh pesan yang disampaikan menunjukkan bahwa keterbukaan PD Perjuangan di dalam merangkul seluruh elemen bangsa di dalam menuju loncatan kemajuan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan selanjutnya Pak Ganjar Pranowo betul-betul ditunjukkan. Mas, juga menjadi ramai diperbincangkan ketika Mbak Puan juga menyebut ya, tentu yang diundang banyak ketika wartawan juga bertanya soal apakah ada calon bacawa presnya Mas Ganjar besok. Nah, ini bagaimana soal nama ini, Mas Hasto? Apakah memang besok publik bisa menerka-nerka atau bahkan diumumkan sebetulnya siapa yang hadir dan itu satu di antara mereka adalah yang memang akan dicalonkan sebagai bacawa presnya Mas Ganjar Pranowo? Ya, Mbak Puan memang mengambil banyak langkah-langkah strategis dan termasuk di dalam pernyataan Mbak Puan kan menyatakan bisa saja bahwa di antara yang hadir itu mereka-mereka yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden termasuk nama-nama yang sudah disebut itu bisa hadir. Karena itulah persepsi dari rakyat, kemudian dukungan dari pergerakan rakyat nanti akan terlihat mana sosok-sosok yang pantas untuk mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Yang jelas seluruh nama-nama sudah dicermati dan Ibu Ketua Umum sendiri sudah memiliki 10 nama. Tentu saja setelah puncak peringatan bulan Bung Karno pada bulan Agustus, September, pencermatan itu akan dilakukan secara dinamis. Pendeknya PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Presiden Jokowi ingin menghasilkan sosok pemimpin yang tepat, yang merupakan kesinambungan dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi, apakah memang nama atau sosok bacawa pres Mas Ganjar ini besok akan hadir, Mas Hasto, atau bagaimana sebetulnya? Pengertian hadir, saya diskusi sama Mbak Puan, ini kan hadir secara fisik, tapi juga hadir secara daring. Karena memang cukup banyak nama-nama, bahkan muncul nama-nama baru. Sebelumnya disebut ada Pak Basuki, Menteri PUPR, kemudian disebut juga kemarin dari Blitar ada Mas Andika Perkasa, sehingga nama-nama ini tentu saja akan dicermati dengan mendengarkan kehendak rakyat dan tentu saja juga Bapak Ganjar Pranowo yang akan berpasangan. Dengan demikian aspek-aspek elektoral juga menjadi salah satu konsideran, termasuk fungsi-fungsi untuk mengkonsolidasikan. Misalnya dari P3 telah mengusulkan Pak Sandiaga Uno, kemudian dari PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, kemudian ada juga Pak Mahfud MD yang dikenal sebagai sosok yang bersih, kemudian dari Perindo itu juga Tuan Guru Bajang. Nah, semua nama-nama itu akan dicermati dengan baik dan juga melalui dialog serta mendengarkan kehendak rakyat. Baik. Sebetulnya semakin ke sini tampaknya semakin banyak nama-nama yang disebut ini bisa berpeluang ya Mas Hasto untuk mendampingi Mas Ganjar dalam Pilpres 2024. Ya, artinya bangsa ini tidak pernah lelah di dalam melahirkan sosok-sosok pemimpin. PD Perjuangan memiliki sekolah partai, terus melakukan pendidikan politik, kaderisasi. Kami punya banyak kepala-kepala daerah yang berhasil, sehingga dengan banyaknya nama-nama itu menunjukkan bahwa Republik ini banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang hebat. Kita ingin tokoh-tokoh yang bersih, tokoh-tokoh yang komitmen, tokoh-tokoh yang memiliki suatu keluarga yang baik, tokoh yang juga memiliki suatu kinerja, pengalaman yang cukup lengkap mengingat tantangan yang dihadapi bangsa ke depan tidak mudah. Ya, sebagai kader dari PD Perjuangan, apakah ada informasi Mas Hasto soal kedatangan Pak Presiden besok atau bagaimana? Ya, tadi kami sudah berkoordinasi, bahkan 2 hari yang lalu saya menghadap Bapak Presiden Jokowi ditugaskan oleh Ibu Megawati dan beliau berkenan hadir serta akan menyampaikan sambutannya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga berkenan untuk hadir, beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, karena ini bukan semata acara PD Perjuangan, tetapi ini acara bagi rakyat bangsa dan negara Indonesia guna menghormati perjuangan Bung Karno yang penuh dengan
semangat pengabdian bagi bangsa Indonesia dan dunia. Baik, Mas Hasto terakhir, mungkin ada informasi atau bocoran sebelum besok kita mendengarkan pidato politik dari Ibu Mega, dari Mas Ganjar. Apa yang kira-kira besok akan disampaikan oleh Bu Mega dan juga Mas Ganjar di hadapan para kader dan juga di acara puncak bulan Bung Karno yang tentu saya yakin besok akan menjadi sorotan publik secara nasional? Ya, apa yang disampaikan oleh beliau-beliau sebagai tokoh nasional, termasuk juga Presiden Jokowi, juga Mbak Puan Maharani, tentu saja hal-hal yang sangat fundamental, hal-hal yang mengedepankan persatuan, hal-hal yang juga mengangkat pada sejarah perjuangan bangsa, dan seharusnya kita bisa berdiri sebagai bangsa yang maju, bangsa yang menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Spirit itulah yang akan diangkat karena gelora Bung Karno menunjukkan suatu gelora dari bangsa-bangsa Asia dan Amerika Latin untuk melawan berbagai bentuk ketertindasan secara politik, ekonomi, dan juga budaya. Oke, baik. Kita akan tunggu besok Mas Hasto kemeriahan dari perayaan puncak bulan Bung Karno dan tentu akan ada banyak sekali pernyataan-pernyataan dan juga pidato yang menarik dari Bu Mega, Pak Ganjar, Pak Jokowi, mungkin Mbak Puan dan lain-lain. Kita akan lihat seperti apa besok dan kita tentu berharap semoga acaranya lancar. Sukses besok Mas Hasto menjadi ajang konsolidasi bagi PDI Perjuangan ya. Terima kasih banyak Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan sudah meluangkan waktu. Selamat malam Mas, sehat selalu.